Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, rekam data penduduk Indonesia tersimpan dalam perangkat keras di pusat server Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Masalahnya, ratusan juta data tersebut terancam hilang karena perangkat keras yang mulai termakan usia. Hilangnya data penduduk tersebut ini tentunya berdampak dalam berbagai proses administrasi, seperti untuk kesehatan, perbankan, hingga pemilu 2024 mendatang. Kemudian solusi apa yang diambil oleh pemerintah untuk mengamankan data ratusan juta penduduk Indonesia? Sudah terhubung bersama kami Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fahrullah. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam Pak Bilkis, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Dirjen. Pak Dirjen, mengenai keamanan data kependudukan masyarakat Indonesia, solusi apa yang diberikan oleh pemerintah untuk mengamankan data-data tersebut? Ya, saya perlu sampaikan dulu bahwa memang benar data center kita itu servernya, ya perangkat-perangkatnya sudah berusia tua. Sudah kita kalau dihitung itu dulu dibuat sekitar data center itu 2010, 2011 sehingga usia alat-alat kita itu memang sudah lebih dari 10 tahun. Server-server kita itu banyak yang sudah out of guarantee, out of product, and of sale seperti itu. Nah, bagaimana kami menjaganya? Nah, di dalam data center itu ada dua perangkat besar yang bernama server dan storage. Server itu untuk mengelola sistem dan storage untuk menyimpan data. Nah, terkait dengan penyimpanan data, kami juga melakukan backup data di Disaster Recovery Center di Batam. Nah, oleh karena itu data penduduk kita sekarang 273 juta, by name, by address lengkap, yang sudah digunakan oleh ribuan lembaga, termasuk untuk pileg pilpres dan pilkada serentak di 2024. Nah, secara sistem memang kita nggak sekuat dulu di awal-awal. Tetapi dari sisi penyimpanan data, kami sudah memiliki storage baru. Jadi kami melakukan pengadaan storage yang besar di 2019-2020 untuk menyimpan data, sekaligus ada backup secara real time data tersebut di data center Batam. Sehingga kita memiliki backup data yang lumayan kuat untuk data tersebut. 273 juta data penduduk kita aman. Nah, yang belum kuat itu di sistemnya. Kita perlu melakukan peremajaan dari server-server itu. Nah, langkah apa yang kami tempuh? Ini alhamdulillah Mbak Bilkis, dengan kerjasama Dukcapil dengan ribuan lembaga yang saat ini sudah 5.020 lembaga yang kerjasama akses verifikasi data. Jadi berbagai lembaga itu sudah memiliki data, tetapi datanya tidak update. Maka mereka mengupdate dengan data kependudukan Dukcapil berbasis NIK. Jadi NIK-nya dicocokkan, namanya dicocokkan, kemudian orang tua, tanggal lahir, dan seterusnya dicocokkan. Nah, dari kerjasama ini, alhamdulillah berbagai lembaga itu memahami kesulitannya Dukcapil. Kami kekurangan server. Servernya sudah lama, sudah end of guarantee. Dan dari CSR berbagai perusahaan itu seperti perbankan, industri asuransi, itu banyak membantu Dukcapil. Jadi kami banyak mendapatkan CSR, Corporate Social Responsibility, berupa hibah server, hibah storage yang kita gunakan untuk memperbaiki server-server yang rusak itu, untuk mengganti server-server yang rusak. Walaupun belum bisa mengganti semuanya, tetapi cukup lumayan untuk bisa Dukcapil bertahan hidup. Itu solusi yang pertama dengan CSR dari BUMN, perusahaan swasta, ya, kemudian dari berbagai lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil. Kemudian yang berikutnya, Dukcapil harus memiliki kemandirian. Karena saat ini anggaran APBN itu banyak difokuskan untuk kemiskinan, stunting, maupun untuk penanganan COVID-19. Jadi penduduk kita bertambah banyak, lembaga pengguna juga bertambah banyak, tapi anggaran Dukcapil berkurang terus. Nah, ini juga satu problem. Maka Dukcapil menginisiasi penerimaan negara bukan pajak.
Ini kan dulu Mbak Bilkis yang kerjasama dengan Dukcapil baru 30. Kalau kami melayani 30, ringan. Tapi dengan 5.020 lembaga, beban Dukcapil semakin bertambah. Karena mereka semuanya gratis. Nah, kemudian penduduk kita juga bertambah. Dalam waktu 7 tahun terakhir ini, penduduk kita juga bertambah puluhan juta. Ya, ini yang perlu juga kita antisipasi dengan anggaran yang semakin mengecil, maka kami menginisiasi penerimaan negara bukan pajak. Nah, dengan PNBP ini, maka nanti Dukcapil akan mendapatkan pemasukan untuk membeli server, membeli perangkat, memperbaiki aplikasi. Dan yang dipungut itu adalah lembaga, bukan masyarakat. Jadi misalnya lembaga penggunanya itu seperti perbankan, perbankannya yang membayar, asuransinya yang membayar. Kita mendorong untuk tidak dibebankan kepada perseorangan. Jadi lembaga yang mengakses data itulah yang akan membayar PNBP-nya. Seperti itu Mbak Bilkis, strategi kita. Baik, Pak Dirjen, mengenai pendapatan negara bukan pajak tersebut, apakah ini yang dimaksudkan dengan memberikan biaya berupa Rp1.000 bagi yang mengakses untuk nomor induk kependudukan ini, Pak? Ya, saat ini kalau kita melakukan perbandingan di berbagai negara, PNBP itu juga banyak dilakukan terkait dengan akses data, seperti di India, di Malaysia, di Chili, di Ekuador, di Peru, di Panama, ya. Akses data di sana juga berbayar. Jadi kita melihat seperti itu. Tetapi di Indonesia, lembaga yang dikenakan PNBP hanya untuk lembaga swasta yang profit oriented. Tetapi untuk lembaga pemerintah, pemerintah daerah, rumah sakit umum daerah, kemudian BPJS Kesehatan, kemudian UMKM, pendidikan, kampus-kampus, itu tetap tidak dipungut biaya. Nah, perlu juga saya sampaikan Mbak Bilkis untuk seluruh pendengar dan pemirsa, bahwa di Indonesia PNBP itu sudah lumrah. Sudah banyak dilakukan seperti pembuatan SIM, itu PNBP. Membayar biaya pendidikan SPP di kampus-kampus negeri, itu juga PNBP. Mengurus penempatan notaris, itu PNBP. Kemudian kalau kita riset, minta data di BPS, itu juga PNBP. Jadi ada ribuan pola-pola PNBP yang berlaku di Indonesia. Nah sekarang, karena keterbatasan anggaran APBN, kita menginisiasi untuk berbagai lembaga sharing cost, terutama untuk lembaga yang bersifat profit oriented. Dari pemerintah tidak ingin dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi hanya untuk mempertahankan agar layanan kita tetap baik. Karena apa? Semakin banyak lembaga yang kerjasama, layanan kita menjadi menurun kualitasnya, karena mestinya hanya untuk 2.000 lembaga, sekarang sudah 5.000 lembaga. Maka hak akses ini dengan semua kekuatannya, mestinya hanya untuk 2.000 lembaga, dibagi untuk 5.000 lembaga. Karena Mbak Bilkis, ternyata pengalaman saya 7 tahun menjadi dirjen dan kerjasama pemanfaatan data, semakin banyak lembaga yang bekerja sama, bebannya Dukcapil, beban negara ini, biayanya semakin besar. Untuk perawatan, untuk server, storage, jaringan, lisensi, dan seterusnya semakin besar. Seperti itu Mbak Bilkis. Baik, dengan adanya PNBP ini tidak menguntungkan untuk Kemendagri, melainkan ini juga untuk mendukung, untuk menjaga server kependudukan data masyarakat Indonesia. Kemudian dengan adanya penerapan PNBP ini kepada lembaga, juga kepada pemerintah seperti itu Pak, berarti ini kan ada transaksi di dalamnya. Kemudian bagaimana Kemendagri ini memberikan batasan bagi lembaga atau pemerintah agar data masyarakat ini tetap aman Pak Dirjen? Nah, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Karena kerjasama ini tidak memberikan data. Jadi data masyarakat tetap ada di Dukcapil. Nah, kerjasama ini adalah kerjasama verifikasi data. Misalnya, dari Bank BRI, ada nasabah mau pinjam uang di BRI. Di BRI itu sudah ada data nasabahnya. Ada NIK-nya, ada namanya, ada alamatnya. NIK, nama dan alamat dicocokkan dengan data Dukcapil. Nanti Dukcapil memberikan konfirmasi, misalnya memberikan konfirmasi datanya sesuai, datanya tidak sesuai. Kemudian dari asuransi, ini kepala keluarga meninggal dunia, kemudian asuransi mencocokkan nama bapaknya
NIK-nya, nama anaknya, nama istrinya, nama ahli warisnya. Dukcapil memberikan jawaban sesuai, menjawab tidak sesuai. Jadi dalam kerjasama ini kami tidak memberikan data, tetapi memberikan cara untuk verifikasi data. Seperti itu Mbak Bilkis metodenya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bahwa kita bukan, ini ada datanya kita berikan, tidak seperti itu. Tetapi diberikan dalam bentuk akses verifikasi data dan Dukcapil memberikan jawaban sesuai atau tidak sesuai. Baik, dengan tegas Kemendagri tidak memberikan data kependudukan, melainkan hanya memberikan akses untuk verifikasi. Kemudian Pak Dirjen, apa yang kiranya menjadi sulit atau apa yang menyulitkan saat proses pemeliharaan server data kependudukan ini, Pak Dirjen? Nah, pertama ketika kita berbicara data center itu isinya ada beberapa yang besar-besar. Pertama perangkat, yang kedua soft system atau aplikasi, yang ketiga sarana bangunan fisik, yang keempat sumber daya manusia. Nah, semuanya itu membutuhkan biaya untuk tata kelolanya. Nah, di Indonesia, andai sudah bisa dibangun satu pusat data nasional, kami akan sangat senang untuk bisa bergabung ke sana, Mbak. Sehingga kita menggunakan satu pusat data nasional yang di Dukcapil biar menjadi disaster recovery center-nya. Sehingga nanti menjadi data center aktif, DRC aktif. Sehingga kita memiliki backup sistem dan backup data yang kuat. Nah, termasuk kita dalam mengelola data center itu memerlukan SDM yang unggul. Nah, SDM kita ini kurang cukup. Jadi harus ada penambahan dari sisi jumlah dan penambahan dari aspek kualitas. Jadi pendidikannya harus ditingkatkan, kemudian SOP-nya juga harus ditingkatkan, termasuk untuk membangun peningkatan integritas dalam tata kelola. Menurut saya dua hal besar itu yang di kami itu harus dibenahi. Tentu kami membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk dua hal ini. Baik, kemudian apa yang tengah Kemendagri lakukan khususnya untuk membentuk agar SDM tersebut memumpuni kemudian Pak Dirjen? Dapat dijelaskan secara singkat saja. Nah, kami terus melakukan pelatihan, Mbak. Jadi rutin, jadi pejabat-pejabat senior, kita mengundang para pakar, para ahli di bidang IT, data center, AI, untuk ikut masuk ke dalam sistemnya Dukcapil bersama-sama untuk melakukan transfer of knowledge. Jadi pendidikan dan pelatihan menjadi bagian yang sangat penting untuk di Dukcapil. Kemudian yang kedua, selain dengan PNPB, kita juga kerjasama dengan Bank Dunia, kerjasama dengan Bappenas, dengan BSSN, dengan Kominfo untuk memperkuat seluruh perangkat yang ada di data center, baik hard sistemnya maupun soft sistemnya. Seperti itu, Mbak Bilkis. Terima kasih. Baik, kemudian jika ratusan data penduduk ini terhapus atau hilang, tentunya kita tidak mengharapkan hal tersebut, Pak Dirjen. Apa dampak kepada masyarakat ataupun kepada negara? Seperti apa? Ya, jadi kalau di dalam sebuah negara, hal-hal yang resiko paling membahayakan pun, resiko paling buruk pun harus kita antisipasi. Misalnya ada gempa bumi, ada kebakaran, gitu kan? Bisa saja data center itu rusak. Maka kami membangun backup data. Jadi data Dukcapil tidak hanya di satu titik, ada di beberapa tempat. Nah, ini salah satu bukti kami sangat serius untuk menjaga keamanan data dan keamanan sistem. Kalau di Indonesia data Dukcapil 273 juta ini hilang, Mbak, nggak terbayang. Kita akan kembali ke manual lagi. Jadi perbankan nggak bisa EKYC untuk pemilu, pilkada, pileg, pilpres, sampai pilkades, pendataannya harus diawali dari awal lagi. Termasuk untuk peduli lindungi, bantuan sosial, bantuan pendidikan. Nah, kita akan kembali setback ke belakang lagi. Maka data ini harus kita jaga betul-betul dengan sangat serius. Baik, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri terus menjaga dan merawat tentunya data kependudukan milik masyarakat Indonesia. Pak Dirjen, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, dalam tema antisipasi kerusakan pengelola data Dukcapil. Terima kasih banyak, salam sehat Pak Zudan. Terima kasih, Mbak Bilkis. Terima kasih, Assalamualaikum. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.